guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Naga yang tampak bersemangat dan bergumam, "Bagus sekali, 18 pil darah dapat dengan cepat berintegrasi ke dalam tubuhnya." Fang Han tiba-tiba merasakan otot-otot seluruh tubuhnya mengalami peningkatan kembali. Jika kekuatan fisik sebelumnya setara dengan kekuatan 10 kuda, maka Fang Han saat ini telah sepenuhnya melampaui itu. Dia sepenuhnya dimasak selama lebih dari 1 jam, meringkuk seperti bayi, tubuhnya merah seperti udang. Namun, napas dan raut wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit. Itu adalah bakat langka untuk dapat menanggung rasa sakit begitu cepat. Tampaknya, kamu memang ditakdirkan bertemu lukisan Huang Quan. Ucap Naga Yan berbisik, terlihat bahwa Fang Han telah menumbuhkan jejak prestasi. "Keluar!" teriak Naga Yan dan Fang Han melompat keluar dari tungku pil besar, dan air suci kembali ke lukisan kuning Huang Quan. Fang Han telanjang dada dan berdiri di hadapan Naga Yan. "Apakah ini terasa menyakitkan?" ucap Naga Yan bertanya. "Saya tampaknya telah menemukan beberapa metode untuk mengatasi rasa sakit." "Apakah ini metode kultivasi tubuh emas Yan Luo?" tanya Fang Han bijaksana. Sekarang tubuhnya penuh dengan otot-otot yang tampak akan meledak kapan saja, dan itu sangat mengerikan. "Ini hanya langkah dasar teknik tubuh emas. Untuk benar-benar mulai berlatih, kamu harus memiliki mana. Dan untuk dapat memiliki mana, kamu harus melangkah ke alam surgawi," jawab Naga Yan. Fang Han bertanya, "Seberapa jauh aku dari alam itu?" "Masih ada jarak yang cukup jauh, untuk merubah kepompong menjadi seekor kupu-kupu. Alam surgawi tidak begitu mudah untuk ditembus. Kamu harus dimasak seperti ini setiap hari. Aku secara bertahap akan meningkatkan rasa sakitnya. Saya akan menguji Anda." Kata-kata Naga Yan baru saja diucapkan, sebuah cakar naga telah dibanting ke arah Fang Han. Pundak Fang Han ditebas secara langsung. Darah tumpah, dan wajah Fang Han tampak menyakitkan. "Apakah cakarmu beracun?" teriak Fang Han. "Bagaimana? Apakah itu masih terasa sakit?" jawab Naga Yan. "Tentu saja. Apakah kamu mau mencoba bagaimana rasanya? Aku akan menangkapmu," ucap Fang Han terlihat sedikit kesal. "Hah? Jika itu masih terasa sakit, berarti kamu belum mencapai batas," ucap Naga Yan. Fang Han berkata, "Sekarang rasa sakit ini, aku sudah menghapusnya di otakku." "Oke, bagus, aku sangat puas," Naga Yan berkata sambil melempar pil darah. Setelah luka Fang Han disembuhkan, Fang Han tampak bersemangat dan berkata, "Baiklah, ayo berlatih lagi." Fang Han tahu bahwa waktunya sangat sedikit dan berharap untuk berlatih lebih banyak setiap waktu. Naga yang berkata, "Kultivasi membutuhkan kombinasi berlatih dan istirahat. Hari ini setelah berlatih, Anda harus memahami apa yang telah Anda pelajari. Masuklah ke peta Huang Quan. Flying Yaksa akan segera menjadi sura. Anda dapat melihat bagaimana saya menyempurnakan instrumen. Mengamati perubahan iblis terbang ini sangat membantu Anda, dan kekuatan letusannya juga cocok untuk Anda serap." Pada saat ini, seluruh tubuh Fang Han disedot ke dalam lukisan Huang Quan. Dia melihat 10 kepompong raksasa berbentuk jantung melayang di langit sungai Huang Quan. Pedang ular perak, pedang merah muda, pedang angin roh dan pedang terbang lainnya, juga dimasukkan ke dalam kepompong berbentuk jantung ini. Kepompong ini berdetak kencang, mengandung kekuatan misterius yang tak terduga. Sekarang Fang Han memiliki kesempatan untuk melihat situasi perubahan ini dengan matanya sendiri. Mungkin dia dapat menemukan jejak evolusi fisik dari transformasi ini, dan meletakkan dasar yang kuat untuk masa depannya melangkah ke alam surgawi. 10 pedang terbang meleleh. Kepompong mulai pecah, dan 10 bayangan tinggi muncul di depannya. Di antara pecahnya kepompong, kabut berdarah mengapung di udara. Kabut itu memancarkan semacam aroma. Fang Han, kabut darah ini disebut nektar darah. Jika kamu tidak menelannya sekarang, kapan lagi kamu akan menghirupnya?
Ucap naga Yan memerintahkan. Ketika Fang Han melihatnya, dia mengambil nafas seperti ikan paus panjang yang menyerap air, itu menghisap kabut berdarah di sekelilingnya. Nektar darah ini jauh lebih murni daripada pil darah. Itu adalah esensi yang tersisa dari perubahan Flying Yaksa menjadi Sura. Fang Han mengisap dan menelannya. Dia merasa bahwa nektar darah ini langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba Fang Han merasa seluruh tulangnya diperkuat dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Itu dapat diregangkan tanpa batas. Fang Han berkata, "Sekarang, sepertinya saya dapat menjatuhkan Ye Nantian itu dengan mudah." Akan tetapi, berdasarkan peringkat 3 San He, tentu saja dia memiliki senjata dan metode rahasia tertentu. Aku tidak bisa meremehkannya begitu saja. Fang Han merasa tubuhnya jelas berubah, dan dia merasa sangat puas. Fang Han menonton Sura ini berteriak. Mereka mengguncang sayap mereka satu persatu, tergantung di langit Huangquan, dan mengubah penampilan mereka. Mereka bukan lagi berwarna gelap, tetapi mereka memiliki semacam tubuh dengan kilau logam, teksturnya lebih keras dan tidak bisa dihancurkan. Terlebih lagi, tulang taji mereka juga berubah bentuk, ada yang seperti pedang, ada yang seperti ular, ada yang seperti pisau. Taji itu sepertinya bisa terlepas dan melukai orang kapan saja, dan kepala mereka sekarang dilapisi helm mirip logam, yang merupakan emas 10 pedang terbang, memberi kepala mereka perlindungan terbaik. Akhirnya berhasil, aku telah mengintegrasikan semangat 10 pedang terbang ke dalamnya. Mereka 2 kali lebih kuat dari Sura yang asli. Bahkan jika seorang alam surgawi tingkat 1 atau 2 bertemu dengannya, mereka akan dapat membunuhnya, jika digunakan dengan baik. Ucap naga Yan bangga akan hasil karyanya. Fang Han bertanya, bagaimana cara memberi mereka perintah? Apakah aku harus menggunakan pengorbanan darah? Tepat sekali, beri mereka makan dengan darahmu. Mereka akan terhubung dengan pikiranmu, menjadi lengan kananmu, dan berperilaku sesuai pikiranmu sendiri. Jika kamu dapat menerobos ke alam surgawi, mereka juga dapat berevolusi menjadi Asyura besar, dan kemudian latih mereka dengan inkarnasi tubuh. Boneka Sura ini bahkan dapat menjadi avatar Anda. Jika suatu hari Anda terbunuh, jiwamu akan terlahir kembali di tubuh mereka, yang setara dengan 10 nyawa lagi. Ini juga adalah teknik rahasia klan kami, tapi aku tidak bisa membicarakannya untuk saat ini. Ucap naga Yan menjelaskan. Fang Han berkata, ini semua adalah kekuatan eksternal, dan aku ingin bergantung pada kekuatanku sendiri. Fang Han memandangi para kecoa ini sebentar, dan tampaknya tidak peduli. Sebagai gantinya, dia mulai bermeditasi di depan tungku pil. Hari-hari berlalu seperti ini. Setelah 25 hari latihan, Fang Han terus dimasak di dalam tungku pil, dan mereka telah menghabiskan banyak pil. Namun, konsumsi pil dalam jumlah besar juga sangat bermanfaat. Fang Han akhirnya dapat berhasil menjalankan semangatnya, dapat melupakan hal-hal yang tidak perlu, dan juga dapat mengingat apapun yang layak diingat. Pada saat ini, kekuatan mental dalam benaknya telah terkondensasi menjadi cairan seperti emas. Bercahaya, ini adalah simbol kekuatan spiritual yang terakumulasi hingga ekstrim. Hanya menunggu saat terakhir melangkah ke ranah alam surgawi. Tubuh Luo Jin, akhirnya kamu dapat meletakkan fondasinya. Ini hampir selesai, dan sekarang kekuatan fisikmu mirip dengan Sura, ucap naga Yan menatap kulit keemasan Fang Han, mau tak mau mengangguk. Cakarnya melambai, tidak tahu kapan, pedang baja yang tajam itu dibanting ke tubuh Fang Han. Fang Han melihatnya, dia tidak mengelak, matanya bergerak, kulitnya tiba-tiba bergetar, getaran itu berkecepatan tinggi, membuat pedang baja panjang itu patah menjadi 2 bagian. Yah, tubuh milikmu saat ini dapat digambarkan sebagai tirani. Sayangnya, masih belum ada cara untuk menembus ke alam surgawi. Ucap naga Yan menggelengkan kepala. Fang Han berkata, aku makan pil darah, menyerap nektar berdarah. Kemudian menyempurnakan metode dasar tubuh emas Jin Luo, dimasak dalam tungku pil selama 25 hari, menyerap esensi dari Huangquan,
Tapi sebenarnya saya belum menembus alam itu, sungguh alam surgawi ini benar-benar sulit. Ucap Fang Han menghela nafas. Mana mungkin itu begitu mudah? Jika begitu mudah, kenapa hanya akan ada 108 murid sejati di Akademi Yuhua? Kunci untuk membuka pintu sihir itu hanya bisa dengan usaha sendiri, menjelajah dan menerobos. Jangan menjadi tidak sabar, sekarang semakin banyak akumulasi kekuatan, semakin kuat mana di masa depan. Saya berjanji bahwa selama Anda dapat melangkah ke alam itu pasti lebih kuat dari Jin Sitai. Pil darah kita saat ini tersisa kurang dari 20. Kamu tidak bisa pergi ke medan perang iblis lagi, tetapi kita dapat menemukan peluang untuk pergi ke bawah tanah, membunuh iblis terbang yaksa, bahkan Sura, yang memiliki kualitas yang sangat baik. Anda sekarang memiliki 10 boneka pedang ajaib, ditambah kekuatan supranatural saya, cukup untuk membunuh Sura besar. Anda tidak bisa membuang-buang waktu. Setiap momen sangat berharga bagi Anda, ayo pergi. Kita akan mencari ke dalam tanah sekarang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.